Presiden Prabowo mengumumkan Soeharto sebagai pahlawan, itu tragedi kebangsaan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sebagai masyarakat kita berhak memberikan opini bahwa kita tidak bersetuju dengan penetapan Soeharto sebagai pahlawan. Ada beberapa alasan, tidak ada sentimen pribadi, ada rekam jejak yang seharusnya dipertimbangkan oleh Presiden. Tapi kalau akhirnya Soeharto tetap ditetapkan sebagai pahlawan nasional, kita bisa berbuat apa, tapi apa gunanya gelar pahlawan kalau tidak ada pengakuan dari masyarakat? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Anak Bangsa Channel merupakan bagian dari Anak Bangsa Media. Sahabat Indonesia, hari ini tanggal 10 November 2025. Kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Kita tundukkan, kita rundukkan hati kita doakan para pahlawan suhada bangsa yang telah banyak memberikan kontribusi sehingga Indonesia bisa bertahan sampai hari ini. Sahabat Indonesia, di Hari Pahlawan ini, konon hari Senin 10 November 2025, beritanya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 nama pahlawan baru di Indonesia. 10 nama ini diusulkan dari 49 nama yang diusulkan Kementerian Sosial, diajukan ke Dewan Gelar yang dipimpin Menteri Kebudayaan, kemudian diserahkan kepada Istana. Dari 49 ini mungkin sekitar 10 yang akan diumumkan oleh Presiden. Dari 10 ini menurut informasi hampir pasti Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ini menurut informasi yang beredar saat ini. Dari beberapa nama yang diusulkan, ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Profesor Muchtar Kusumaatmadja, ada pegiat buruh, tokoh buruh Marsinah, dan lain-lain. Yang paling menjadi polemik publik adalah Soeharto. Apakah kita pantas menyebut Soeharto sebagai pahlawan? Ini menjadi diskursus di ruang publik, dan saya termasuk orang yang mengatakan Soeharto belum pantas atau tidak pantas menjadi pahlawan. Ada premis-premis yang saya yakini dari catatan sejarah. Yang pertama tentang overclaim bahwa Soeharto inisiator serangan umum 1 Maret, itu juga dipatahkan oleh beberapa ahli sejarah bahwa bukan Soeharto inisiator dari serangan umum 1 Maret, tapi yang betul adalah Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman. Dengan tentu saja ada beberapa keterlibatan beberapa tokoh, ada TB Simatupang, ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada Bambang Sugeng, ada Gatot Subroto, ada banyak tokoh-tokoh. Nah, salah satu tokoh itu adalah Soeharto. Benar, karena Soeharto adalah pelaksana serangan umum 1 Maret, karena Soeharto waktu itu adalah komandan berkeris 3 yang membawai Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi artinya Soeharto punya jasa, tapi bukan inisiator. Karena inisiatornya adalah Panglima Besar Sudirman sendiri. Jadi overclaim ini sudah dipatahkan oleh beberapa sejarawan, dan kita tidak lagi memperingati 1 Maret sebagai serangan umum yang dipimpin atau diinisiasi oleh Soeharto. Memang sudah ditetapkan sebagai Hari Kedaulatan Nasional. Kita tahu bahwa overclaim ini sudah diluruskan oleh para sejarawan kita. Ada lagi rekam jejak pemberontakan 1 Oktober 65. Juga ada kontroversi tentang peran Soeharto dalam hal ini.
apalagi dikaitkan dengan pasca pemberontakan 1 Oktober atau peristiwa gelap 1 Oktober 65, itu terjadi pembantaian atau pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap pro-komunis, pro-PKI, juga ada jejak Soeharto di sana. Sejarawan yang mengungkap ada ratusan ribu orang meninggal, bahkan ada yang mengatakan jutaan, ada rekam jejak Soeharto di sana. Belum lagi tentang misteri Super Semar. Apakah benar itu pelimpahan kewenangan dari Soekarno ke Soeharto? Ini tidak jelas benar. Ada beberapa sejarawan yang mengatakan itu adalah penugasan perintah kepada Soeharto sebagai Kasat waktu itu untuk mengamankan situasi, menjaga ketertiban, termasuk mengamankan presiden. Tapi ternyata Super Semar, surat perintah 11 Maret itu dimaknai sebagai pelimpahan kemenangan, dan itu akhirnya memereteli kemenangan dari Presiden Soekarno. Nah, ada lagi jejak lagi, bagaimana perlakuan Soeharto terhadap Bapak Bangsa, proklamator Soekarno, pada saat Soekarno ditahan di rumah sampai kemudian Bapak Bangsa kita wafat tahun 70, itu juga direkam bagaimana perlakuan rezim Soeharto yang sangat tidak manusiawi terhadap Bapak Bangsa. Ini juga menjadi rekaman yang menurut saya harus kita berikan catatan kelam tentang Soeharto. Setelah itu banyak peristiwa pelanggaran HAM berat. Ada beberapa yang mengatakan 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, mulai dari Talang Sari, Priok, dan banyak hal yang lain. Soeharto 32 tahun memerintah Indonesia. Di masa itu tidak ada demokrasi, tidak ada kebebasan berpendapat, oposisi dibungkam. Kita melihat bagaimana perlakuan rezim Orde Baru kepada tokoh-tokoh bangsa yang tergabung dalam petisi 50 misalkan. Tidak ada kebebasan, banyak penangkapan, banyak peristiwa-peristiwa kelam. Kemudian juga ada rekam jejak KKN di era Soeharto. Puncaknya ada penculikan aktivis periode 96-97 di era Soeharto. Ada 23 aktivis yang diculik oleh tim Mawar. Kemudian dari 23 hanya 9 yang dikembalikan hidup, sisanya hilang sampai saat ini. Termasuk Wiji Tukul dan beberapa tokoh demokrasi, tokoh mahasiswa, aktivis sosial, aktivis kebangsaan hilang sampai sekarang. Kemudian bagaimana Soeharto memperlakukan PDI, Partai Demokrasi Indonesia, bagaimana dia menggencet Megawati yang puncaknya ada peristiwa 27 Juli 96 yang kita kenal sebagai Kuda Tuli. Represifnya Soeharto itu mendapatkan tantangan seperti api dalam sekam yang kemudian membara, menggumpal dan meledak. Akhirnya terjadi kerusuhan Mei 98. Ini puncak ketidaksabaran masyarakat terhadap rezim Soeharto yang dibarengi dengan krisis ekonomi sehingga kemarahan rakyat meledak dan akhirnya terjadi kerusuhan massal yang memakan banyak korban. Dan ada pelanggaran HAM di situ, ada pelecehan terhadap etnis tertentu. Ini juga belum terungkap dan ini terjadi di masa Soeharto dan memaksa Soeharto lengser. Soeharto bukan dipecat atau diturunkan, tapi dipaksa untuk mundur oleh gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat dalam reformasi 98. Kemudian ada TAP MPR. Bagaimana harus ada pengusutan KKN, Soeharto dan kroni-kroninya. Ini juga ada rekam jejaknya, rekam jejak administrasi pemerintahan kita. Bagaimana orang seperti ini harus kita berikan julukan pahlawan. Bagaimana kita harus menjelaskan kepada anak cucu kita terhadap definisi pahlawan itu seperti apa. Bagaimana seorang Soeharto disejajarkan dengan Bung Karno, Bung Hatta yang sudah berjuang
sebelum kemerdekaan ditangkap, dipenjarakan oleh pemerintahan kolonial waktu itu. Bagaimana Soeharto disejajarkan dengan Pangeran Diponegoro misalkan yang berjuang melawan Belanda. Bagaimana mungkin Soeharto kita sejajarkan dengan Panglima Besar Sudirman, tokoh TNI yang bergerilya terus melakukan konsolidasi, menunjukkan perlawanan kepada Belanda dan sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia. Presiden Prabowo mengumumkan Soeharto sebagai pahlawan. Itu tragedi kebangsaan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sebagai masyarakat kita berhak memberikan opini bahwa kita tidak bersetuju dengan penetapan Soeharto sebagai pahlawan. Ada beberapa alasan, tidak ada sentimen pribadi, ada rekam jejak yang seharusnya dipertimbangkan oleh Presiden. Tapi kalau akhirnya Soeharto tetap ditetapkan sebagai pahlawan nasional, kita bisa berbuat apa, tapi apa gunanya gelar pahlawan kalau tidak ada pengakuan dari masyarakat? Secara legal, ya, memenuhi legalitas, tapi apakah itu legitimate di mata rakyat, di mata masyarakat? Itu yang harus dipersoalkan. Persyaratan-persyaratan administrasi hanya dukungan semata. Tapi harusnya pemerintah menelisik rekam jejak dan seluruh kehidupan dari tokoh yang dijadikan pahlawan. Apakah kebaikannya, apakah jasanya jauh lebih besar daripada kerusakan jejak berdarah-darah, jejak hitam? Itu harus dipertimbangkan. Apakah Soeharto lebih banyak rekam jejak positifnya dibandingkan negatifnya? Kalau menurut catatan saya, lebih banyak negatifnya. Tidak ada demokrasi dibungkam, partai-partai dikendalikan, kebebasan tidak ada, intimidasi dan semua dilakukan. Belum lagi yang tadi saya katakan, bagaimana rekam jejak pelanggaran HAM berat di era Soeharto belum tuntas sampai sekarang. Jadi rasanya saya sebagai rakyat mengatakan belum layak, tidak pantas rasanya Soeharto sebagai pahlawan. Tapi kalau pendapat saya berbeda dengan pendapat dari pemerintah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sebagai rakyat kita berhak menentukan bahwa si A itu pahlawan yang sebenarnya, bahwa si B itu pahlawan hanya politis, kepentingan politik dari penguasa atau elit tertentu saja. Itu kita punya hak, meskipun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.